Enggak, lu suka di gitu-gituin enggak sama dia? Iya. Maksudnya kayak di Iya, oh iya. masih sering itu ya. Bagaimana sih obrolan orang-orang TV atau orang-orang di dunia hiburan tanah air ngomongin tentang pemilu? Apalagi dengan dunia hiburan tanah air, kita nggak bisa memungkiri lebih dari 50% I guess ya. Ini adalah pemilih 2019 ya, saya masih ingat banget. Dua grup WA aku bubar. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali ya di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode kali ini masih bersama saya Reni. Untuk kali ini kita mau ngajak teman pemilih untuk bertemu salah satu tamu yang udah mampir di studio podcast KPU RI hari ini. Yang satu ini tentu saja spesial, mungkin teman pemilih udah sering lihat wajahnya, wirawiri. Wajah wirawiri. Coba itu bahasa tahun 90-an banget ya. Iya sih, aku belum lahir. Bohong banget, 90-an belum lahir. Teman pemilih, temui tamu kita hari ini Cesar Gunawan. Hai Cesar. Halo Kak Reni. Asik. Jangan Kak. Bu. Bu. Mbak. Iya, ya udahlah kembali. Sis. Ya, Jeng. Ajeng. Ses. Ses. Nah, itu lebih baik daripada bunda. Lo gak nyebut bunda kan? Bunda. Ya, teman pemilih, kenalkan ini adalah Cesar Gunawan. Kita nyebutnya apa ya? Kalau di Instagram dia tuh Cesar tuh menyebut dirinya public figure. Tapi mungkin kalau lebih kenal dekat lagi bisa disebut radio and TV personality ya, Ces. That's true. That's true. Ini salah satu teman yang awet banget nih, wajahnya segini-gini aja. Dari kuliah terus berkarir di entertainment. Itu sebutannya industri apa ya, Ces, kalau di televisi? Hiburan tanah air. Waduh. Media biasa. banget ya. Berkarir di industri hiburan tanah air selama ikutin aja. Diksinya luar biasa. Captionnya begitu, diksinya begitu, ikutin aja. Oh gitu, let it flow gitu ya. Ya memang katanya kalau bekerja di industri hiburan tanah air tuh katanya memang bikin orang tuh jadi vibe-nya awet muda terus gitu gak sih? Tergantung. Apa? Laku apa enggak? Iya. Loh, wajar dong. Kalau laku berarti kan punya perawatan untuk wajah. Iya, Nge-gym, pasti. Iya. ya kan, ke dokter untuk konsultasi dengan nutrisionis. Oh, gitu. nutrisionis juga as well. Iya. Wow, nggak nyangka sudah meningkat sejauh itu loh ternyata. Iya. Itu karena udah punya duit aja Kak Reni. Iya. Dulu sih nggak kepikiran. Oh iya, dulu nggak kepikiran ya. Gue apa jadi makan? Iya, Apa jadi benar. makan, dinikmati. Betul, semua dijalani, yang ada di depan ya ayo dijabanin gitu ya nggak? Gitu. Nah, berarti kalau dihitung Ses dari sejak kalau udah sampai sekarang tuh lu kayak pakai lu tuh nggak sopan ya. Nggak apa-apa dong. Kamu, aku itu masih bahasa yang relate sekarang nggak? Masih nggak? Masih. Nggak kelihatan tua banget ya? Dan paling aman. Oh ya udah. Paling aman. Kita pakai itu yang paling aman. Kamu, aku sama paling mentok saya. Saya itu udah bisa ke atas iya, ke bawah iya. Sopan ya. Iya. Ya wes, aku kamu Nah, aja. sekarang yowes lagi. Ketahuan asalnya dari mana. Ketahuan dong. Ya udah, Ya. aku apa kamu atau aku, saya dan kamu. Jangan pakai saya, itu ya lembaga banget ya. Aku kamu aja. Cesar itu udah berapa tahun berarti berada di industri hiburan tanah air? 13 years I guess ya, karena 12-an lebih? lulus ya 12-an 10 sampai 12-an tahun lebih lah ya, karena memang dulu mengawalinya kan sebenarnya dari radio ya hampir semua public figure atau host yang bener-bener host ya, kalau Kak Reni dan teman pemilih justru mereka tuh mengawali dari dunia radio. Kenapa? Karena itu basicnya untuk broadcast ya. Bukannya kayak sekarang tiba-tiba sorry to say viral, nongol di TV, nge-host ini siapa. Tapi nggak apa-apa, semua orang punya path-nya yang masing-masing ya kan. Itu dia emang mengawalinya dari dunia radio. Terus habis itu selesai kuliah dihadapkan pada saat itu pada beberapa pilihan.
sekolah lagi di luar, meneruskan dunia radio, terus di TV atau di law firm. Ya itu standarnya zaman dulu ya. Standarnya mahasiswa hukum maksudnya. Mahasiswa hukum, iya benar. Pada saat itu akhirnya ya harus memilih dong, kita nggak bisa. Kamu pilih apa ya? Akhirnya memilih untuk broadcast, untuk siaran radio. Tetap di broadcast ya. Di broadcast industry. Betul. Ya up to now, iya kan? Ya orang bilang itu kalau penyiar radio itu adalah sarangnya gitu, Sarangnya. Nesnya, sarangnya itu di siaran di radio. Habis itu mohon maaf ya teman pemilih, jadi cari duitnya, cari uang sakunya itu di MC di mana-mana. Nah biasanya kalau lulus dari radio itu kalau dia pergi ke televisi. Nah, itu stepnya begitu teman pemilih. Step yang begitu. umum, yang umum dan yang bener lah ya. yang klasik kita mau bilang. Klasik. Iya yang klasik, right. Tapi berarti suka ya Ses, 12 tahun masih di televisi. Nih coba kalau sebentar Cesar sebelum jawab asik apa enggak nih teman pemilih mungkin yang coba kalau ketik Cesar Gunawan Cesar tuh Cesar CAESAR Gunawan. Nah coba kalau cari tuh nanti kan pasti kelihatan tuh di TV apa aja gitu kan ya, dari hosting. Oh gitu ya. Ya enggak sih? Udah acara apa dulu sebelum I never browse myself. Oh gitu ya. Coba aja. Mungkin. Coba aja happy loh googling myself itu. Oh iya. Ya, terus dari awalnya itu bisa dibilang host untuk apa sih, infotainment ya atau acara apa namanya? Justru awalnya banget ketika dikasih kesempatan itu adalah nge-host acara reality show karena dulu di awal tahun 2000-an lagi booming. Ya, it is. Ya kan, terus reality show nyoba di situ, casting, audisi. Ya diterima alhamdulillah. Iya. Nah, dan di situ baru tahu ya begini tuh syuting yang sebenar-benarnya syuting karena dulu waktu siaran radio nggak apa-apa ya di Prambors siarannya malam, stripping Senin sampai Jumat, ya itu kebayang ya siaran dari jam 8 malam sampai jam 12 tengah malam, tapi paginya harus di boost untuk syuting, terus selesai jam 7 lah ya harus ke studio siaran dengan sisa tenaga. Itu karena bertahan. masih muda waktu itu ya kan. Ya tapi tetap aja Jakarta kan emang dari sini ke jalan itu doang tuh. Tetap aja 1 kilo bisa setengah jam loh, ya kan macetnya ya kan. Iya, benar banget sih. Iya kan itu. Jadi kayak begini tuh, tapi ya udah emang ini menjadi keputusanku, pilihanku, aku coba untuk ya menekuni aja hingga akhirnya tahu bertahan sekitar 3 tahun ya di reality show itu, di Prambors juga. Terus alhamdulillah dapat kesempatan buat host di acara-acara lain, acara sepak bola, acara bulu tangkis, acara infotainment. Benar. Ya itulah. Ya, kurang lebih. Tapi kalaupun terdengar penuh perjuangan, tapi 12 tahun itu bukan waktu yang pendek. I mean like kamu bisa berhenti setiap waktu terus kayak nerusin sekolah misalnya, nerusin sekolah dasarnya dulu. Iya benar. Ya nggak sih? Tapi kan kamu memilih untuk stay di dunia hiburan tanah air, suka banget ngomong itu ya. Itu happy berarti ya, Ses ya? Menikmati walaupun di satu sisi aku selalu kayak ada pikiran ya atau sesuatu yang kayak menghantui dan berkutip haunted me gitu, kayak ayo jangan sampai terjebak di zona nyaman. Jadi gitu. Hampir tiap tahun pun aku selalu berpikir untuk kuliah lagi. 2 tahun ini aku selalu disibukkan dengan shifting sebenarnya. Oh gitu. Iya, jadi aku udah punya esai, udah konsultasi. Kita banget. Udah punya esai, udah konsultasi ke para alumnus ya, teman-teman alumnus yang kebetulan juga dekat. Kakel ya. Iya, kakel. Ke Dubes juga. Kayak mau submit tuh kok gimana ya? Oh gitu. Ya karena once ya kita nggak tahu ya bagaimana ke depannya, apakah mungkin rezeki. Tapi once kamu diterima ya udah lo, you cannot go back gitu loh. Itu keputusan lo gitu, lo akan meninggalkan semua yang udah lo jalanin sekarang. Terus kan? belum gitu belum ya? submit, padahal udah di review segala macam gitu loh. Ya karena kemungkinan cuma 2 kan ya, 50%-nya you granted, ya udah satu lagi rejected, udah itu doang kan pilihannya kan. Iya. Cuma kayak gimana ya gitu. Nggak nyoba ngeklik ya? Iya, nggak nyoba ngeklik gitu. Terus kayak ngobrol sama keluarga segala macam ya. Apa kita ngedukung segala macam, tapi kan tetap harus ngebawa yang keluarga ke sana. Iya gitu-gitu dong, ya kan. Ya itu makanya
once lo harus meninggalkan ini semua, siap gak lo? Jadi kayak itu yang menghantui aku sih. Iya. Siap gak lo? Ngobrol juga sama teman-teman dari sesama alumnus Eva Undip juga ngobrol. Iya, emang itu konsekuensinya ketika lo udah kembali ke core lo ya, apalagi udah memutuskan untuk ya sekolah lagi, ya konsekuensinya cuma satu, lo nggak bisa balik lagi ke dunia yang dalam tanda kutip membesarkan nama lo lagi. Iya. Gitu kayak maksudnya once kamu kesana terus kayak menekuni, kayak harus misalkan kembali kamu pengen kembali ke industri ini juga jadinya kayak harus starting over again gitu ya. Bener. Memulai lagi. Iya, either orang still remembering you, masih ingat sama kamu nggak ya, atau mungkin udah nggak usah, masih baik udah tergantikan sama yang lain nih. Kan gitu kan, kayak wow. Sedangkan aku masih pengen kayak orang-orang di luar sana yang tanah di mana-mana, gitu mobilnya ya. Rubicon, pengen begitu. masih ada cita-cita duniawi ya, Cesar ya. Gak cocok ya pamer-pamer begitu aku ya ampun, aku pamerin aja lah naik taksi online. Kayaknya kamu gak kayak gitu deh. Itu dia makanya gak cocok aja, mau gimana juga gak cocok aja gitu. Iya kan? Iya. Itu ketika orang-orang tuh di masanya masih pamer motor yang gede-gede tuh kamu pakai Vespa malah ya nggak sih? Vespa sampai sekarang. Old apa sih namanya tuh yang kayak memang bukan vintage atau apa sih namanya? Iya benar, Vespa klasik kan, iya kan? Aku punya 2, tahun 74 sama 77. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kayak nggak cocok kamu tuh flexing yang itu nggak cocok ya. Ya ampun, motor besar tuh nggak cocok ya ampun. Iya loh, makanya gimana kayak nggak cocok gitu. Aku kemarin udah foto-foto, wah gila, foto depan Mercy nggak tuh bus. Mercedes-Benz yang bus. Kebanggaan bangsa itu. Ya kan? Iya, aduh nggak cocok, motor besar tapi mereknya merek Cina, salah. Gak cocok gitu tuh. Ya udahlah, nikmati saja hidup ini ya. Iya. Kita emang nggak bisa ingin seperti orang lain gitu loh, ya kan? Takutnya jadi bumerang buat kita kan. Sebaiknya enggak ya. Nah, artinya kan berarti memang memilih untuk menjalani pilihan pekerjaan di ini ya, di televisi dan sekarang juga radio juga masih kan ya. Iya, alhamdulillah. Untuk diketahui Bang Cesar dulu siarannya di radio yang memang kalau di setiap kota, bahkan di Jakarta dan waktu itu memang jadi benchmark. Iya. Semuanya mendengerin. Patokannya radio apa sih? Apa slogannya apa kalau tempat anak muda mangkal dulu. Itu. Iya. Itu kan siapa sih yang nggak mau? Siapa sih nggak mau gitu siapa kan? Siapa yang nggak mau gitu, pasti mau. Orang aku pernah datang ke ruang PD ya, program director. Terus di pojokan tuh ada, dulu kan orang apply pasti pakai amplop coklat tuh. Itu amplop coklatnya hampir setinggi pinggang aku, lebih bahkan. Serius itu sampel suara semua Karen. Sambil berdiri? Iya, sampel suara gitu. Semua. Aku masih ingat sampai sekarang. Dulu sampel suara pakai apa sih? CD atau kaset? CD ya. Ya CD. Karena CD sama kaset masih cukup imbang lah. Emang ngalamin kaset? Kayaknya udah enggak. Ya CD lah, CD lah, di burn ya. Di burn, suaranya sendiri di burn, ya ampun. Terus rekamnya pakai apa ya? Datang ke warnet. Iya. Iya betul. Kan? Kayak gitu-gitu. Oh iya, sampel suara betul. Sampel suara itu sampai setinggi pinggang aku lebih. Aku masih ingat banget. Betul. Serius. Sebanyak itu memang. Itu yang pengen apply, pengen jadi penyiar. Iya benar. Yang pengen banget. Enggak, penyiar di radio tempat kamu. Oh iya. Oh, radio-radio lain juga banyak sebenarnya. Tapi kan tipenya bukan yang seperti itu, ya kan? Iya enggak sih? Iya, jadi ya gimana dong? Aku dapat kesempatan, dapat path untuk kesini, mau semua tak tinggalin, udah deh aku jalanin dulu deh gitu kan. Terus aku juga ngobrol sama orang tua, ya udah kalau emang kamu senang ya penting satu ditekunin, terus ambil semuanya, ya harus positif gitu loh, jangan sampai ada kanan kiri mencela-mencela segala macam, harus positif gitu loh. Ya udah, oke. Harus dijalani baik-baik gitu. Baik ya kan, jangan sampai terpengaruh hal-hal yang udah baik. Banyak gitu. Ya. Iyalah. Ya banyak lah pasti namanya juga kita hidup ya kan. Iya. Maka ada kutub negatif sama kutub positif kan. Iya benar-benar. Itu pasti. Pinter-pinternya ya. Iya pinter-pinternya aja. Alhamdulillah selamat ya Ses ya sampai sekarang ya. Selamat, till now alhamdulillah. Apa itu namanya? Barang-barang haram. Jangan ya teman pemilih ya. Jangan. Ayo jangan rusak masa depan kita. Oke. Oke. Tetap ya. Nasihat dari nasihat dari kamu udah boleh kasih nasihat, kamu kan juga udah senior ya, enggak udah terus ya kan. Masih masukan. Ya masukan, dorongan. Nah ngomong-ngomong soal masukan nih Ses, nyambung wae. Kita kalau orang radio namanya bridging ya. Bridging. Oke, ngomong-ngomong soal masukan ya, kalau di circle pertemanan apa itu tadi yang aku suka tadi, dunia hiburan tanah air ya. Di circle pertemanan seperti ini tuh
kira-kira tuh orang-orang pada aware nggak sih Ser ngomongin soal mempersiapkan diri untuk menggunakan salah satu haknya sebagai makhluk yang bisa berpolitik, yang dilindungi hak politiknya di tanah air ya, di Indonesia ya, yaitu menggunakan hak pilihnya. Yes. Pas pemilu nanti. Pas pemilu, benar. Ya. Cesar tahu nggak pemilu berikutnya itu tanggal berapa? Aduh. Nah loh. Hari kasih sayang tahun depan harus digunakan dengan sesuatu yang berbeda ya. Iya, bener itu. Ya? Bagus. Iya. Oke, paginya memilih, nyoblos, malamnya makan malam. Sambil ngelihat rekapitulasi. Rekapitulasi betul? Udah kan? Udah kan? Belum. Udah kan? Harian udah bisa kan? Cuman iya. Kok gue gak kepikiran ya? Bener dong. Jadi paginya ke TPS, gunakan hak pilih, terus malamnya dinner gitu ya. Dinner sambil ngeliat nih, warna-warna batang gitu ya. Gue gak kepikiran hasil rekapitulasi sementara. Iya. Udah dong, Ya, udah masuk kan? Quick count itu udah masuk kan? At least quick count ya, walaupun kalau di kita sebagai penyelenggara KPU itu masih tidak nanti, kita tidak ada quick count, yang ada adalah real count. Dan real count itu kan berjenjang kan, saya bertahap. Di TPS itu selesai hari itu juga. Jadi di TPS tempat lo nyoblos, tempat lo milih, itu lo bisa tahu rekapnya malam itu juga, hasilnya hari itu juga. Nanti dia direkap ke kecamatan. Habis itu dari kecamatan berjenjang di tanggal yang sudah ditentukan, sudah dibunyikan di peraturan, dia akan naik rekapitulasi ke mana? Kabupaten. Kabupaten melakukan rekap bareng-bareng di kabupaten masing-masing. Karena naik lagi ke provinsi. Terus habis itu di tanggal yang ditetapkan, provinsi-provinsi itu akan melakukan pleno bersama di sini, nasional, KPRI nasional. Jadi lo butuh berapa kali dinner, Ses? Ya. Level TPS, kecamatan. Panjang ya. Panjang kan? Nama juga bulan penuh cinta ya. Manfaatin aja pokoknya. Betul juga ya, betul ya. Jadi sambil melihat real count-nya sambil dinner ya. Ya, vibes-nya vibes hari kasih sayang. 14 Februari ya, teman pemilih ya. Nah, berarti Cesar tahu nih 14 Februari kita bakal gunakan hak pilih kita nih. Ya. Kita bakal pilih yang namanya pemilu kan, kita pilih 5 yang bakal kita pilih, Ses. Presiden wakil presiden wakil presiden itu 1. Ya, 1 paslon. Ya, DPR RI, anggota DPR RI, terus DPD RI, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Gitu, 5 itu tuh yang kita pilih ya. Nah, kalau di musim-musim sekarang nih, Ses, ini kan udah kayak berapa? 8 bulan lagi lah menuju hari H gitu ya. Ada senggol-senggol gitu gak sih? Maksudnya kan kalian orang-orang TV ya, obrol lah ya kayak begitu. Ngobrol ya? Jelas. Ya apalagi salah satu stasiun TV tempat aku kerja juga TV pemilu gitu ya, TV pemilih gitu kan, officialnya. Tapi jangan disebutin ya, Ses, di sini ya. Benar-benar. Ntar gue potong. Ya ngobrol juga, bahkan nggak cuma antar kru, antar produser, ya kan, host yang lain, newscaster, enggak. Peerku di luar itu pun juga ya kadang misalkan aku MC ketemu sama teman A, public figure B, artis C, ya ngobrol aja segala macam. Apalagi ketika tahu bahwa orang-orang di sekitarku ya, apalagi dengan dunia hiburan tanah air, kita nggak bisa memungkiri lebih dari 50% I guess ya. Ini adalah pemilih muda dan pemilih pemula kalau nggak salah ya. Gen Z sama milenial. Hampir 60% katanya. 60% bahkan 107 juta orang kalau nggak salah ya. Dan itu kan menjadi ya nggak mungkin mereka ini lumbung juga pasti kan buat siapapun nanti ya menjadi paslon-paslon juga kan, karena sangat berpengaruh ya para pemilih pemula dan pemilih muda itu. Dan sama aku juga misalkan ke kampus-kampus gitu, misalkan untuk diminta untuk training public speaking gitu ya. Misalkan fakultas hukum, fakultas FISIP, wah itu kan emang core-nya mereka ngobrolin hal itu gitu. Dan jelas ya mereka Gen Z, Gen Z bener, gitu kan, Gen Z loh. Dan mereka terhitung memang bakal jadi bisa jadi pemilih pemula atau mungkin juga udah kategori setelahnya itu pemilih muda. Iya itu kan. Kayak mungkin udah pernah nyoblos sebelumnya. Ngobrol segala macam, ngobrol tentang aware banget, bahkan some of them juga sempat bercerita juga sama aku. Semoga nggak ada lagi ya yang namanya black campaign. Itu bener dong, iya kan? Bener. Perang di media sosial, saling menjelek-jelekan, bahkan sekarang yang membuat kita agak untuk pribadi ya ini yang harus digembar-gemborkan dalam tanda kutip oleh para siapapun yang sudah
diusung oleh partai-partainya. Iya. Kan udah bilang jangan menjelekan, mereka juga anak bangsa. Iya. Ayo kita adu gagasan, betul. adu visi misi. Itu penting. Kenapa? Karena itu berpengaruh pada orang-orang yang nanti mendukung dia atau mereka. Iya kan? Itu penting sih. Dan itu diomongin juga sama adik-adik kelas, sama teman-teman mahasiswa, teman-teman peer aku di radio, di TV. Seneng sih. Udah jangan deh yang namanya ini kita harus sehat gitu loh. Sehat dalam artian ngeblas informasi di grup WhatsApp juga harus sehat. Iya. Saling tukar pikiran dan pendapat juga harus sehat. Iya kan? Iya. Saling mengemukakan gue menjagokan dia juga harus sehat. Itu penting dong. Betul. 2019 saya masih ingat banget. Dua grup WA aku bubar hanya karena 1-2 orang ngeblas kampanye negatif grup basket. Bayangin Kak Reni grup basket bubar. Gara-gara ada satu orang yang ngeblas. Itu kan mas-mas semua atau isinya? Itu dia makanya grup basket bubar. Bro jangan begini bro, ini grup basket bro, bubar. Langsung aku delete semuanya. Dan ya semoga itu gak terjadi sih. Iya kan? Iya betul, jangan sampai terjadi. Jangan terjadi lah. Itu kan maksudnya waktu demi waktu dari sejak pemilu saat itu kan, dari tahun ke tahun kan orang terus menyesali kenapa terjadi ya nggak sih. Terus nah kita tuh kalau banyak orang-orang yang bekerja di circle kepemiluan tuh banyak yang bilang gini, saya kayak orang masyarakat juga sudah semakin pintar dong, nggak akan mau lagi nih bahasa tanda petiknya itu diperdaya lagi dengan WA blast yang justru orang-orang kan sekarang kayak mengkampanyekan atau mendorongkan lo kalau ada berita clickbait harus berani klik beritanya apa, baca keseluruhan, jangan cuman baca judul doang udah langsung screenshot share ke grup bunda-bunda gitu kan. Wah, iya kan? Saringlah sebelum sharing. Betul, itu dia. Makanya orang-orang sekarang dengan berani, para influencer juga berani mendorong untuk harus berani cari beritanya apa, sumber beritanya baca dengan benar. Siapa tahu judul sama isi itu beda gitu. Isinya tuh nggak kayak gitu, siapa tahu. Ya kan? Itu udah sangat benar. Maka kita belajar juga di waktu kuliah hukum juga ada teori kesan kan dalam hukum pidana kan. Apa sih? Apa gue masuk nggak ya? Lupa ya. Apa itu teori apa itu? Ya. Ntar aja baca sendiri ya. Makanya kita harus baca secara full, intinya gitulah ya. Jangan dibaca sepotong-sepotong. Iya benar. Jangan dipotong di bagian menit kesekian aja sampai menit kesekian. Mungkin awalnya begini, akhirnya begitu kan beda. Iya, sebetulnya kan? Beda karena kesannya jadi beda ya. Iya, nge-tweet posting lah yang penting, jangan yang penting posting. Beda tuh konteksnya ya. Betul. Posting lah yang penting, jangan yang penting posting. Iya, itu penting banget itu untuk dipegang banget, dijadikan pegangan banget gitu supaya kita lebih hati-hati. Guys, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi soal bagaimana sih obrolan orang-orang TV atau orang-orang di dunia hiburan tanah air ngomongin tentang pemilu ya. Asik. Oke, teman pemilih jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih ya masih terus setia bersama podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan untuk episode kali ini masih bareng saya Reni, host untuk episode podcast KPU RI. Kali ini bersama Cesar. Hai, terima kasih loh. Sebentar ya, gue kalau ngebawa misalnya manggil nama Cesar gitu ya. Orang tuh kayak gue pribadi aja, biarpun gue punya temen kamu namanya Cesar gitu ya, kadang-kadang tuh kan yang namanya dunia hiburan itu kan siapa yang lagi viral, siapa yang apa gitu. Iya. Terus kan lu tau kan ada salah satu pelaku dunia hiburan yang namanya juga Cesar. Nggak, lu suka di gitu-gituin nggak? Maksudnya kayak di Mas Cesar yang itu ya, padahal lo gitu. Pernah beberapa kali pernah pas nge-MC untuk untuk corporate pernah, untuk brand tertentu pernah. Cuma mereka nggak percaya, nggak mungkin ini Cesar YKS gitu loh, pastilah ya gitu. Emang Cesar YKS lebih ganteng dibanding saya. Diaminin loh. Ya nggak mungkin juga kan? Apa Cesar? Apa lo? Itu teman kamu juga? Iya kenal lah. Iya. Kenal lah. Tahu mobilnya masih yang hitam itu nggak? Kan. Nah itu udah lo. Tetep lo. Kayak digituin kayak gimana biasanya? Iya, aku ngomong gitu. Sering ya digituin? Iya, bapak atau ibu tuh mas. Iya, bukan bapak, bukan ibu, maaf, yang satu lagi lebih ganteng dibanding saya. Ya nggak apa-apa, terus harus dibuat gimana ya kan? Iya, berarti sering ya, gitu ya. Couple times sudah pernah lah gitu loh.
Iya betul. Ya kebetulan namanya mirip ya Ses ya. Mirip, iya. Gimana namanya juga kebetulan, tapi itu nama lahir dia nggak? Kalau kamu kan Cesar Gunawan nama KTP memang. Iya dia namanya aslinya Mang Cesar. Memang, tapi pakai CE ya. Kalau kamu kan CAE. Dia pakai I, pakai Caesar dia. Oh Caesar. Pakai I. Terus nama berikutnya dia siapa? Kamu tahu nggak? Lupa ya. Caesar aja gitu ya. Iya aku lupa ada nama siapa ya. Okay. Ya terkenalnya karena Caesar YKS ya, itu. Tapi Caesar pengejaannya ya. Kalau lo kan Caesar. Oke. Ya tapi nggak apa-apa ya namanya dunia hiburan. Iya. Lu pasti lu dalam kepala udah sering gue gitu. Iya, couple times beberapa kali sempat ya itu dikiranya Caesar yang goyang-goyang itu. Yang itu. Bahkan sampai sekarang juga, Bang Caesar, goyang dulu dong. Masih sering. Gue bayangin wajah lu. Iya, goyang. Udah nggak bisa ya. Sakit ya. Tapi pernah satu scene, satu panggung. Oh enggak, cuma kalau misalkan ya? aku lagi di Trans TV lagi syuting ketemu dia di studio sebelah ya. Atau di event-event ada dia Oke. Tapi enggak yang on frame. Enggak. Iya. Buset enggak. Betul. Lagian kan Caesar yang ini udah makin serius sekarang. Dunia yang dirambangi udah dunia dewasa. Oh, ya. Pria dewasa. enggak gitu. Maksudnya sudah mulai maksudnya bukan mulai ya memang makin pilihan profesi yang makin serius gitu loh maksudnya. Kayak gitu deh. Nah, saya sebalik ngobrolin soal tadi yang kita sebelum segmen ini kan kita ngobrolin soal bagaimana orang-orang yang bekerja seperti Caesar nih, seperti kamu di lingkungan TV atau di radio itu merespon terhadap wacana untuk pemilu 2024 ya kan. Yeah. Tapi pertanyaan gue ya, kalau di TV atau di radio gitu, depan layar, belakang layar gitu, sebenarnya pada milih nggak sih, Ses? Ya, couple times juga, beberapa kali juga ketemu sama teman-teman media. Ada sih sempat selentingan juga, kayak gue nggak bakal milih lah gitu. Kayaknya gue tahun ini gue golput ada yang begitu ya, apalagi merefleksikan sekitar 5 tahun yang lalu ada, aku juga masih ingat ya. Gitu terus ya? Terus juga ya mungkin hampir sama kayak mereka yang para jurnalis yang harus bertugas pada hari H gitu ya. Iya. Maksud gue mau nyoblos tapi karena gue tugas jadi gue nggak milih. Ya mungkin ibaratnya adalah ketika harus sholat id tapi dia nggak sholat id mungkin gitu kali ya. Iya dong, karena harus bekerja, harus bertugas. Betul. Tapi apapun itu ya kita juga nggak bisa maksain. Mungkin maksain untuk lo harus milih, kalau nggak lo lebih ke ngasih sedikit penyadaran ya atau kayak advice dalam tanda kutip ya. Ya mumpung lo masih sehat, mumpung lo punya hak pilih, hak suara juga ya gunain aja. Siapa tahu ya terserah lah. Mungkin lo nggak suka sama paslonnya, mungkin nggak demen, tapi paling nggak 1 juta ketika kurang 1 buah itu belum 1 juta, gue bilang gitu aja sih. Ya paling seperti itu aja sih, ya monggo lah, itu kan hak mereka juga. Tapi ya jelas tadi apa yang kamu tanyain, sering juga lah beberapa kali aku denger selentingan seperti itu juga ya. Kayak gue gak nyoblos nih untuk tahun ini gitu. Bukan jagoan gue, kayaknya enggak deh. Oh gitu. Iya. Soalnya yang kalau kita kepikir tentang teman-teman yang bekerja di penyiaran, baik televisi atau radio itu kan, itu bisa dibilang itu kan kumpulan orang-orang yang pintar ya. Lu jangan ketawa. Iya. Nanti dipotong wajahnya jangan pas dia. Orang yang pinter ya. Iya nggak sih, maksudnya kita itu orang-orang yang orang yang mengerti apa yang dilakukan, orang yang mengerti pilihannya gitu. Teredukasi dengan baik. Yes, kayak begitu. Jadi kan kayak orang-orang yang bisa dijadikan panutan gitu loh sama sekitarnya, atau dia kerja di TV ini, wow dia kerja di radio ini, ya nggak sih, itu kan dia orang yang menginfluence orang gitu. Pasti didengar apa kata dia, pasti didengar, ya nggak sih. Biasa kan yang begini kan maksudnya soal berpendapat gitu kan pasti pinter dong, ya nggak sih, orang-orang smart gitu loh, ya kan pasti. Yang diikuti lah ya. Yang influencing orang gitu. Like kalau misalkan dalam kenyataannya entah itu berbenturan dengan tugas, kok itu kan udah nggak bisa disangkal ya. Tapi kalau itu berbenturan dengan, maksudnya kita kan khawatir gini, justru karena pinter terus kayak dia memilih untuk dia dianggap pinter, orang mengerti opsi-opsi apa yang bisa dipilih dan tidak gitu.
terus malah justru memilih untuk tidak gitu loh, memilih untuk tidak memilih gitu kan, kan jadi sedih gitu. Tapi banyak nggak ya kayak gitu? Ada lah, mungkin sekarang semoga sih porsinya nggak jadi banyak ya. Bahkan ketika dijajak pendapat, terus sekarang banyak banget kan jajak pendapat kan ya. Apa ada sampling error, tidak memilih pasti paling bawah masih tetap ada. Walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit tapi pasti tetap ada, ya kan? Kita mensimulasikan kalau A dengan C, B dengan D, E dengan G, siapa yang kamu pilih? Tetap ada sampling error, sama tetap ada yang tidak tahu atau tidak memilih. Ya itu baru untuk simulasi loh. Baru simulasi belum realnya nanti tahun depan. Betul. Ya kan berarti kan di situ ada rasa di mana kayaknya apa peduli nggak peduli ya tetap ada akan hal itu gitu Kak Ren ya. Iya kan? Ada peduli nggak pedulinya gitu, tapi kan harapannya kan peduli gitu. Dong, itu orang-orang pintar ya nggak sih? Harus. So that's why itulah sekarang profesi atau predikat influencer pun masuk dalam ya jadi sebuah profesi ya. Influence orang gitu pemengaruh gitu. Pemengaruh. Kalau anggapannya adalah influencer adalah orang-orang yang sering viral, followers jutaan, enggak. Dosen kamu, papa kamu, kakek kamu, guru besar kamu, they are influencer. Ya kan enggak melulu yang mereka harus punya followers jutaan, enggak. Salah. Orang selama ini pasti yang terbataskan pada pemikiran atau anggapan adalah stigmanya, dia influencer, dia punya jutaan. Enggak harus begitu. Lo kerja di bank, lo kerja di KPU, lo kerja di KL, kementerian lembaga, lo bisa ngasih tahu sesuatu tentang atau mengedukasi sesuatu. Bahkan ketika orang, lo nggak tahu siapa dia, kamu nggak tahu siapa orang ini siapa sih, gitu. Tapi konten-kontennya bagus, that's influencing. Tadi kita sharing terus di story kita, terus ada yang respon juga nih, ternyata. Ini sebenarnya mirip sama apa yang kita mau tanya ke Cesar, jadi bagus lah bisa ditanya ini. Ada kakak satu ini tanya, kalau misalnya di kalangan seperti Kak Cesar yang berarti TV personality gitu, ada harapan apa nggak ya gitu buat pemilu 2024? Harapan atau apa ya? Kalau aku sih mau nanya, ada keresahan juga gitu nggak sih? Ada kayak gambaran apa gitu nggak Ces? Iya benar-benar. Di satu sisi harapan, di satu sisi ketakutan gitu kali. Masa ya, sih, atau keresahan gitu ya kayak. Ya harapannya adalah siapapun nantinya. Ya, yang jelas akan berganti pemimpin ya dong. Akan berganti pemimpin. Aku pribadi sih ya tadi ya, siapapun nantinya yang akan memimpin negara ini selama next 5 years ya 5 tahun ke depan adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Kita nggak bisa menyenangkan semua pihak ya. Mungkin nanti akan ada 2 paslon, 3 paslon, 4 paslon mungkin ya. Semoga apa yang dipilih terbanyak oleh masyarakat Indonesia adalah yang terbaik itu karena bagaimanapun juga harus ada satu paslon yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan paslon yang lain gitu ya. Betul. Itu satu. Yang kedua adalah ya tadi itu kita nggak bisa menggantungkan apa yang kita inginkan kepada 2 sosok yang nantinya akan menjadi pres dan wapres lah. Betul. Gitu ya. Betul. Saya pengen semua jalan di Indonesia rapi. Ya, misalnya. Ya. Oke, satu persatu dan nggak mungkin ya at a time semua jadi indah. Enggak, pasti pelan-pelan. Proses ya. Saya pengen semua warga negara Indonesia terjamin ya untuk kesehatannya, gratis pengobatan. Oke, ke arah sana tapi nggak langsung kayak gitu-gitu kan. Nah, di satu sisi adalah siapapun nanti bagi aku pribadi semoga bisa meneruskan apa yang sudah baik bagi negeri ini. Gitu aja sih. Harus yang terbaik. Harus terbaik. Yang berikutnya adalah siapapun nantinya yang memimpin negeri ini semoga saya tetap diminta untuk MC acara-acara mereka. Itu maunya. Itu maunya ya. Itu maunya. Iya, tapi diaminin. Tapi diaminin. Dan keresahannya atau ketakutan adalah semoga apa yang menjadi keburukan-keburukan, noda-noda yang pernah kita alami di 5-10 tahun ke belakang janganlah terjadi lagi lah, apalagi kalau udah menjelang tahun politik ini ya. Iya betul. Janganlah, udahlah, kita semoga semua sudah tercerdaskan. Iya, pasti dong, iya pasti. Itu kan aja sih Karen sebenarnya. Nggak muluk-muluk kok kita sebagai warga negara yang baik ya. Iya, maunya semua yang berjalan baik-baik kan ya. Iya dong. Tapi memang maksudnya itu kan umum banget ya, maksudnya semua orang mau yang
mau yang aman, yang umum gitu. Kita berbalik ke keresahannya gitu. Ada nggak yang dikhawatirin gitu kayak obrolan Cesar sama teman-teman dalam di yang banyak nih mungkin kayak ya, temen nge-host kamu gitu misalnya. Pasti ada ya. Kekhawatirannya apa sih Ses? Paling kayak kalau misalkan Bapak ya karena sekarang memang presiden kita kan masih Pak Jokowi gitu misalkan. Kalau Pak Jokowi sudah memutuskan kita nanti akan pindah ke IKN contohnya. Apakah nantinya yang akan menggantikan beliau tetap berjalan IKN-nya? Wah, kan gitu tuh. Itu obrolan kayak begitu ya. Obrolan mana? Kenapa sih maksudnya kalau di lingkungan TV emang maksudnya itu ngaruh kayak iya. Oh masa? Iya pasti. Maksudnya nanti head office bakal ke sana gitu. Gitu enggak? Ya, mungkin akan seperti itu ya. Ntar hilirisasi ini bakal dilanjutkan enggak ya oleh yang berikutnya kan gitu kan. Wah, iya juga gitu. Ya. Atau mungkin nanti kalau misalkan udah nggak Pak Jokowi lagi, apakah program ini akan terus berjalan? Atau mungkin apakah nanti yang sudah presiden yang tidak lagi Pak Jokowi tetap akan belusuan misalkan. Gitu. Kan itu hal seperti itu yang ya obrolan sehari-hari aja Kak Ren. Iya gitu betul. Ya. Oh jadi obrolan yang begitu ya jatuhnya gitu yang sering kita lihat aja. Karena kita kan disuguhi kan. Disuguhi dengan berita-berita. Iya kan? dong. Pemberitaan segala macam. Iya ya. Ntar kalau beliau jadi presiden, Bapak yang A, Bapak yang B, Bapak yang C, Bapak yang D, bakal gitu juga nggak ya? Nah, jadi kayak obrolan-obrolan lontaran-lontaran tapi ya ngaruh nggak ngaruh gitu ya ke kehidupan masing-masing gitu ya? Pasti kan orang pasti mau pengennya sih nggak mau ngebeda-bedain tapi pasti akan terjadilah hal-hal seperti itulah. Kok nggak sama kayak Pak Jokowi ya? Kok nggak sama kayak yang sebelumnya? Udah pasti seperti itulah. Iya. Itu obrolan sederhananya ya diantara kami ya seperti itu. Oh ya gitu. Kan? Jadi yang memang jadi tapi nggak sampai kalau itu mah cuma obrolan ya Ses ya? Obrolan. Nggak sampai ke kekhawatiran ya? Ya semoga kekhawatiran kita adalah justru malah ya menjelang pemilu juga sih ya dengan tadinya segala macam kampanye kan gimana pun juga kampanye kan menjadi salah satu senjata ya untuk menuju ke senjata dan berkutip senjata dong. Untuk tanggal 14 Februari tahun depan gitu betul. Hal-hal yang buruk I don't know mungkin hilang nggak bisa tapi diminimalisir terus juga ya after that adalah kita akan lihat nih bagaimana 5 tahun depan Indonesia akan dibawa gimana dan seperti apa gitu loh. Karena ya kita nggak bisa lepas dari sebuah ungkapan different hands, different touch gitu loh. Beda tangan, beda sentuhan. Pasti. Pasti kan. Dong, pasti biarpun sedikit ya. Biarpun sedikit. Cuma intinya adalah demi kebaikan negeri aja udah deh ya. Semoga yang dipilih mayoritas. Masyarakat Indonesia adalah yang terbaik pula untuk masyarakat Indonesia ke depan. Betul. Jadi yang diharapin tentu saja berarti sama seperti sebagian besar warga masyarakat Indonesia baik yang punya hak pilih atau belum juga harapannya pemilu itu juga berjalan akan berimpact baik ya. Tidak ada hal-hal yang jadi bikin khawatir gitu kan ya. Iya betul. Iya kan? Itu selalu menyenangkan gitu buat kita penyelenggara pemilu itu untuk mendengarkan apa sih sebenarnya menjadi harapan masyarakat, apa sih yang sebenarnya mereka harapin dari pemilu, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan, impikan gitu. Oh pemilu tuh harusnya begini ya, harusnya kalau bisa tuh yang gini ya, nanti tuh habis pemilu ini bakal begini gitu lah saya. Kalau anggota KPU nyoblosnya di mana Kak Reni? Anggota KPU itu kan ada alamat KTP masing-masing. Ya sesuai KTP masing-masing dong. Iya. Oke, ini pulang dulu. Iya. Ada yang begitu. Ada juga yang kita melakukan ketika karena kan misalkan beliau berasal dari daerah di provinsi mana di luar Jakarta. Terus mereka mau mencoblos menggunakan hak pilihnya di area sini. Di sini kan ada rumah dinas ya, rumah jabatan ya. Mau melakukan di situ itu bisa Ses. Dengan cara melakukan pindah memilih. Ya mungkin teman-teman Cesar nih atau juga teman pemilih dimanapun berada yang kayak Cesar juga mungkin banyak pekerja di industri televisi atau radio itu kan tugasnya kan bekerjanya itu kan kayak hampir susah libur gitu ya nggak sih kayak memang harus memproduksi informasi atau berita terus-terusan atau acara terus-terusan jadi harus berada di tempat kerja sini terus misalnya di Jakarta pada aslinya tuh mungkin KTP-nya misalkan Jogja atau Solo gitu itu nggak akan kehilangan hak pilihnya Ses dari sekarang itu bisa memproses nanti ada tahapan yang disebut dengan pindah memilih iya jadi kayak misalkan ada teman Cesar yang kayak dia KTP-nya misalnya Jogja tapi dia mau milih di daerah sini aja nih misalnya di daerah mana Menteng gitu misalnya karena memang bekerjanya atau tinggalnya di area sini nggak mungkin nih pulang sehari di tanggal 14 dong buat pulang kampung buat nyoblos kan kayaknya
susah dapat izin mungkin zaman dulu ya. Iya kayak iya kan? zaman dulu. Ingat gak waktu zaman masih 3 partai? Iya kan begitu ya. Mbok mau kemana Mbok? Pulang kampung dhisik Mas. Wah, arep nyoblos. Itu masih jadi agenda penting gitu. Nah sebenarnya kita juga pengennya tuh pemilu tuh menjadi agenda yang sepenting itu seperti masa itu gitu ketika orang bela-belain pulang kampung iya ke untuk daerahnya. bisa nyoblos ya. Tapi kan sekarang kalau kaum masa sekarang gitu kan orang bekerja itu kan mengikuti aturan pekerjaan kantornya masing-masing ya enggak belum tentu semuanya memiliki kelonggaran untuk bisa izin. Nah makanya bisa gunakan hak pilih itu saya di tempat di mana saat ini sedang tinggal di mana. KTP-nya tadi dibilang misalnya KTP Jogja. Nah itu bisa melakukan pindah memilih di misalnya di area Menteng. Itu melakukan langkah yang namanya pindah memilih. Nanti kayak kalau bahasanya ngurus STNK motor tuh cabut berkas gitu. Iya. Kayak begitu dari sana nanti bisa pindah memilih di Menteng cuman nanti haknya cuma tinggal 1 surat suara. Memilih presiden dan wakil presiden aja gitu. Tapi kan tetap bisa menyalurkan aspirasi ya nggak sih? Dong. Nggak yang benar-benar nggak memilih sama sekali ya nggak. Jadi semua patut diusahakan, diupayakan supaya tetap bisa menggunakan hak pilihnya yang cuma 5 tahun sekali ini. Ya nggak sih? Ya gitu loh. Nice, wah informasi yang sangat bagus. Iya disebarin dong saya sebentar ya. Oke. Biar teman-teman yang kayak sebenarnya punya passion, punya hasrat, punya niat baik untuk mau milih, cuma kayak bingung lah kan gue KTP gue di sana, gimana ternyata bisa pakai pindah memilih. Segera hubungi aja KPU terdekat ya. KPU di tempat yang mau dituju nanti deh gitu. Supaya nanti namanya masuk ke dalam daftar pemilih di tempat yang mau dituju tersebut. Gitu. Gampang kok. I love you. Ya. Gini dong. Gini dong. Itu biar kelihatan gini. Nah, gitu loh Ses. Iya deh. Ses, thank you banget loh obrolannya. Terima kasih sekali. Nggak kerasa ini udah ngobrol berapa jam. Ya nggak sih? Kayak kita berapa jam memangnya. Ya nggak sih? Terus kita thank you banget Cesar udah berbagi cerita nih di lingkungan yang di tempat bekerja seperti Cesar itu bagaimana mereka memikirkan pemilu dan bagaimana mereka menanggapi atau merespon pemilu di 14 Februari tahun depan ya enggak. Semoga semua berjalan lancar. Amin. Tidak ada halangan yang berarti. Iya, betul. Semua juga bisa menggunakan hak pilihnya. Iya kan? Betul. Dan abis ini saya boleh ketemu mantan dosen saya enggak? Pak Ketua. Pak Ketua adalah dosen saya dulu waktu kuliah. Jadi Pak Ketua adalah dosen kita dulu. Iya dosen kami waktu kuliah. Iya. HTN 1. Kamu dapat nilai berapa dulu? Dulu waktu kuliah alhamdulillah banget. HTN sama HI aku paling bagus semuanya. Oh gitu. Karena emang 2 mata kuliah itu passionku banget. Oh gitu. HI sama HTN. Oh. Iya. Iya. Kita kuliah hukum itu ada passionnya ya? Masa suka banget itu. Oh gitu. Kalau misalkan hukum tata negara. Iya tuh HTN sama HI hukum internasional. Jadi kalau misalkan perdata, aduh yang mau perdata lagi. Aduh, agraria lagi. Aku kayak yang nggak masuk nih. Ya udah B aja lah cukup lah. Cuma kalau HTN sama HI, wah semua. Oh gitu. Iya. Oh, wow, luar biasa. Ini Pak Ketua harus denger ini. Oh iya, semoga ingat ya. Iya. Bapak Ketua masih pakai celana jeans? Masih bro. Masih ya? Masih. Wow. Masih suka. Berarti nggak meninggalkan dong. Style dulunya. Iya dulu. Ngomong jadi kayak Pak Ketua tuh kayak seumuran sama kita nggak sih? Iya. Salam hangat, salam sehat Pak Hashim. Iya. Salam sehat selalu Pak Ketua. Iya. Sungkem ini dari muridnya. Iya benar. Baik. Ya udah Ses, thank you banget Thank you so much. Thank you udah ngeluangin waktu buat ngobrol di sini dan membagikan cerita-cerita kepada teman pemilih. Oke. Iya, sukses juga buat Cesar. Terima kasih Kak Ren. Dan juga buat cita-citanya, kamu masih punya cita-cita kan? Yes. Ya. Doain ya, semoga bisa submit. Submit ya. Akhirnya berani submit gitu, berani ngeklik gitu. Klik, iya benar-benar. Ditunggu kapan beraninya. Iya. Thank you banget Cesar dan teman pemilih juga. Terima kasih banyak sudah ngeluangin waktu untuk ngikutin podcast KPRI episode kali ini bersama Cesar Gunawan, TV and Radio Personality. Dan mudah-mudahan teman pemilih nggak bosen-bosen juga minggu depan dan waktu kedepannya lagi terus ngikutin episode podcast KPRI berikutnya. Podcast KPRI terdepan bicara kepemiluan. Gini Ces. Dadah. Dadah. Bye-bye.